Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Abizul, jumpa lagi di channel Abizul. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali pada episode keempat ini, kita akan membahas tentang struktur query atau struktur bahasa query SQL. Seperti itu ya, kalau pokok bahasannya. Kalau materinya itu di SMK itu materi database ya. Saya harap kalian juga sudah menonton 3 episode sebelumnya, tapi kalau kalian belum menonton, silakan menonton dulu ya. Di 3 episode sebelumnya, kita sudah membahas tentang data definition language ya, yang meliputi bagaimana kita membuat sebuah database dan tabel, kemudian bagaimana kita memanipulasi database dan tabel, kemudian kita juga bisa menampilkan struktur tabel di 3 episode sebelumnya. Nah, di episode 4 ini, kita akan membahas materi data manipulation language, yaitu bagaimana kita mengisi sebuah tabel yang sudah kita buat di episode 3, kemudian kita memodifikasi atau memanipulasi, bukan istilahnya seperti itu, memanipulasi tabel tersebut, kemudian kita menampilkan tabel yang kita isi tersebut atau dengan perintah select ya. Tapi sebelum kita mulai, tekan dulu tombol subscribe-nya agar channel ini tetap bisa dibangun. Kita coba membahas dulu materi Data Manipulation Language atau disingkat dengan DML. Data Manipulation Language adalah bahasa yang memungkinkan pengguna untuk mengakses atau memanipulasi data dalam sistem basis data yang bertipe relasional. Secara umum memiliki 2 jenis DML, yaitu 1. DML prosedural adalah DML yang mengharuskan pengguna untuk menspesifikasi data yang diperlukan dan cara untuk memperoleh data tersebut. Hal ini dapat dilakukan oleh bahasa pemrograman yang mampu mengakses basis data, contoh bahasa C, C++ atau Java. 2. DML deklaratif adalah DML yang mengharuskan pengguna untuk menspesifikasi data yang diperlukan tanpa harus menspesifikasi cara untuk mendapatkannya. Contohnya adalah SQL. Ada beberapa skema struktur query language pada data manipulation language. Yang pertama yaitu insert into, kemudian update, select, dan yang terakhir adalah delete. Nah, kita langsung saja ya sahabat ya, memasuki pembelajaran yang pertama. Kita langsung praktikkan di CMD atau di command prompt atau di terminal ya. Kita aktifkan dulu pertama kali adalah sum karena kita menggunakan sum. MySQL saja boleh, dengan Apache juga tidak masalah ya. Oke, disilang saja. Kemudian kita langsung menuju terminal command prompt CMD ya. Kita besarkan sedikit. Kita ketik saja di sini cd slash, maka kita langsung cd sum mysql bin. Kita langsung mysql root. Oke. Kemudian kita tampilkan dulu database-nya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat sebuah basis data, belajar basis data ya. Kita akan mengaktifkan database ini ya dengan query use belajar underscore basis data. Yang perlu diingat, nama tabel, nama database itu tidak boleh ada spasi. Oke, kita sudah mengaktifkan database belajar basis data. Baik sahabat, kembali lagi kita akan menggunakan perintah untuk mengisi tabel ya, atau insert.
insert fungsinya, atau kalau kita ketikkan itu fungsinya insert into adalah untuk mengisi atau menambahkan data satu baris atau lebih pada tabel. Baris itu di dalam database disebut record ya. Ingat, baris di dalam database itu disebut record. Oke, kita akan menggunakan perintahnya ya. Perintah insert atau untuk mengisi data pada tabel, kita menggunakan perintah insert into nama tabel, value field 1, field 2, dan field seterusnya, tutup kurung, titik, koma, seperti yang di layar ya. Baik, sekarang kita akan melihat dulu. Kita akan melihat dulu tabel yang ada di dalam sini. Show tables yang pernah kita buat di episode kemarin. Oh, berarti sekarang kita akan tampilkan dulu struktur tabel MHS-nya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengisi tabel ini ya, tabel ini. Oke, dengan perintah insert into, nama tabelnya apa? Nama tabelnya MHS values ya, values. Enterkan saja ke bawah, buka kurung. Ingat, ini ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diawali dengan petik 1, nomor pendaftaran boleh 001. Kemudian NIM 0001. Ingat, NIM ini sebagai primary key, berarti dia data yang satu dengan data yang dua itu tidak boleh sama ya. Kemudian namanya misalkan Johan. Selanjutnya jenis kelamin laki-laki, misalkan kita tulis lengkap ya. Kemudian jenis kelamin, tanggal lahir, formatnya kayaknya tahun dulu 2019 misalkan, strip 08 seperti itu. Kemudian umur misalkan sembarang saja ya, kita buat ya 28 tahun, koma, kutip atas, alamat Kamboja misalkan, telepon 0819234556 misalkan. Nah, kita tutup kurung. Ini sudah kita berhasil mengisi satu record ya. Kalau kita lihat dulu, jangan sampai kutip atasnya ini kurang ya. Kalau sampai kutip atasnya kurang, maka kita error, datanya akan error. Lalu kita akan mengulang dari awal nantinya, mengulang dari awal masuk lagi ya, karena errornya tidak bisa diobati. Nah, kita enterkan seperti ini. Oke, maka kita sudah berhasil mengisi satu record ya, satu record. Nah, sahabat ya, kita selanjutnya akan menggunakan perintah select ya. Perhatikan dahulu kalimatnya. Select atau fungsi select adalah untuk menampilkan data yang terdapat pada tabel, baik secara keseluruhan maupun berdasarkan pilihan data. Menampilkan secara keseluruhan data pada tabel. Untuk melihat semua data yang ada pada suatu tabel digunakan perintah sebagai berikut ya, yaitu select bintang from, nama tabelnya apa. Select adalah perintah untuk menampilkan data di mana simbol bintang adalah perintah memanggil data secara keseluruhan, sedangkan from adalah lokasi data yang akan ditampilkan. From adalah lokasi data yang akan ditampilkan pada tabel. Ingat ya sahabat, bintang itu simbol untuk menampilkan data keseluruhan. Baik, kita gunakan perintahnya select bintang from, nama tabelnya tadi apa? Tabelnya namanya adalah MHS, titik koma, enter. Oke, kita sudah ada isian satu data ya. Nah, bagaimana kalau kita mau mengisi lagi? Otomatis kita menggunakan kembali kata-kata insert ya. Insert into mahasiswa value, kita enterkan saja. Sahabat tidak perlu mengetik ulang. Kalau sahabat sudah pernah mengetik kata-kata insert atau query insert into mahasiswa value.
Tinggal sahabat gunakan panah pada keyboard sahabat, panah atas bawah, maka sahabat sudah menemukan tulisannya. Oke, kita enterkan. Insert into value, insert into mahasiswa value. Nah sahabat, yang perlu diingat, yang menjadi primary key kan adalah NIM, berarti NIM ini tidak boleh sama. Kalau kita enterkan seperti ini, coba kita enterkan, maka ada tulisan duplikat entry 001 for primary, artinya kita tidak bisa menginputkan data dengan primary key yang sama. Maka kita harus merubah primary key-nya. Karena biasanya data asli NIM-nya tidak akan sama ya sahabat ya. Misalkan kita merubah saja ini, kita jadi 2. Kemudian Johan kita akan jadikan Joni. Misalkan yang lain tidak kita rubah dulu sementara waktu. Kemudian kalau kita mau mengisi record yang kedua, maka kita kasih koma di sini, kita enter. Kemudian kita lanjutkan lagi, kita beri angka 3 di sini, kita Jopi misalkan. Kemudian kita akan melanjutkan record ketiga, enter lagi, ini juga. Kemudian kita ini kasih 4 ya. Kemudian Josi misalkan, seperti itu ya. Nah kalau kita mau cukup atau sudah cukup kita mengisi 3 rekod kan, ini kan satu barisnya ini 1 rekod, satu baris itu 1 rekod, 1, 2, 3, kita akhiri dengan titik koma, kita enter. Oke sahabat, nah ya. Maka kalau kita tampilkan kembali dengan query select bintang from, nama tabelnya adalah MHS titik koma. Maka kalau kita enter, maka kita sudah memperoleh 1, 2, 3, 4 rekod. Ini namanya 4 rekod. Kalau ini adalah field, field nama pendaftaran, NIM, nama, jika, tanggal lahir, umur, alamat, telepon itu adalah field. Tapi kalau baris adalah rekod. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah select yang tidak keseluruhan. Misalkan kita mau menampilkan 3 kolom saja. Untuk melihat data berdasarkan kolom yang dipilih, gunakan perintah sebagai berikut: select field 1, field 2, field n from nama tabel. Ya, misalkan kita mau menampilkan ini saja ya, menampilkan NIM saja, nama, kemudian JK, kemudian tanggal lahir saja. Misalkan seperti itu ya. Maka untuk menampilkannya kita gunakan perintah select ya, NIM, nama, JK. Ya, cukup 3 field, NIM, nama, JK. Dari mana? From MH Oke, titik koma. Ya, sahabat ya. Jadi kita sudah menggunakan perintah select bintang itu untuk menampilkan semua isi tabel. Kalau select nama field, field 1, field 2, field 3 dan field n itu untuk menampilkan sesuai dengan yang kita pilih. Pada saat ini kita memilih NIM, nama dan JK, maka yang tampil adalah NIM, nama dan JK. Bagaimana sahabat sampai sejauh ini tentang cara pengisian tabel dan menampilkan tabel tersebut? Bagaimana, kita sudah bisa? Nah, selanjutnya misalkan kita mau menampilkan 1 baris saja, kita mau menampilkan Joni saja. Misalkan kita mau menampilkan Joni saja, atau istilahnya menampilkan data menggunakan klausa where ya. Untuk melihat data berdasarkan data yang dipilih menggunakan klausa where, gunakan perintah query sebagai berikut: select field, field 1, field 2, field n from nama tabel where field sama dengan data value-nya, data value yang kita inginkan ya. Misalkan seperti ini, kita mau menampilkan si Joni saja. Agar tidak salah, kita gunakan NIM-nya saja sebagai data value. Caranya seperti ini. Select bintang
semua data artinya from MHS where ya, where NIM-nya adalah 00 sama dengan ya, where NIM sama dengan kutip atas 1 0002 titik. Oke, kita enterkan. Maka sahabat, yang tampil itu hanya yang punya NIM 002 yaitu Joni ya. Yang di sini yang punya NIM 002 itu hanya Joni. Maka tampilnya adalah hanya Joni. Kalau misalkan kita mau menampilkan Jopi ya, kalau kita mau menampilkan Jopi, maka NIM-nya kita ganti dengan 003. Oke, sahabat, saya rasa sudah cukup jelas. Kalau memang ada hal yang tidak bisa dimengerti, silakan komentar di kolom komentar dan tanyakan ya. Kita nanti akan menyambung pembelajaran kita di episode kelima tentang query atau perintah update atau bagaimana kita mengupdate sebuah tabel. Saya rasa video ini sudah cukup. Terima kasih telah menonton video ini. Dukung terus channel Abizul dengan cara subscribe, like, dan share. See you in the next video.